Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rialdi. Di sini saya sebagai host untuk materi MPLS hari ini. Hari ini materinya saya ditemani oleh kedua pemateri atau narasumber, yaitu Ibu Elsa dan Bapak Tony. Halo Ibu. Halo Bapak. Hai. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Sebelum ke materi, saya akan membacakan profil dari kedua narasumber ini. Yang pertama yaitu dari Ibu Elsa. Nama lengkap Ibu Elsa yaitu Elsa Erdina Suherman, SSI, MPD. Tempat tanggal lahir Bandung 17 Mei tahun 1983 dan bekerja sebagai guru. Untuk jabatan Bu Elsa di SMK Marhas yaitu sebagai wakil kepala sekolah di bidang Hubin. Untuk riwayat pendidikan beliau yaitu S1 Statistika dari 2001 sampai 2005 di Universitas Unisba dan S2 Pendidikan IPS 2011 sampai 2013 STKIP Pasundan Bandung. Riwayat pekerjaan beliau bekerja dari tahun 2008 sampai sekarang di SMK Marhas Margahayu. Riwayat organisasi beliau pernah mengikuti organisasi pramuka. Untuk moto hidup beliau terus bermimpi dan berusaha mewujudkannya. Yang kedua itu profil dari Bapak Tony. Nama lengkap Bapak Tony yaitu Tony Muhammad Taufik, SOS, MPD. Beliau lahir di Bandung tanggal 4 Oktober 1987 dan bekerja sebagai guru. Jabatan di SMK Marhas, beliau menjabat sebagai ketua BKK SMK Marhas Margahayu. Untuk pendidikan Bapak Tony yaitu S1 Administrasi Publik tahun 2009 Setia Bandung dan S2 Pendidikan IPS 2014 STKIP Pasundan. Riwayat pekerjaan beliau pernah bekerja di MA Ishalul Akidah dari tahun 2007 sampai tahun 2013 dan bekerja di SMK Marhas dari tahun 2011 sampai sekarang. Riwayat organisasi beliau pernah menjabat sebagai Ketua Bidang MGMP Sejarah Kabupaten Bandung dan Sekretaris Forum BKK Kabupaten Bandung. Untuk moto hidup menuju tak terbatas dan melampauinya. Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang SMK Siap Kerja. Kepada para narasumber kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubin akan memberikan materi tentang apa itu Hubin. Nah, di sini Hubin itu adalah salah satu unit kerja yang dikoordinasi oleh seorang wakil kepala sekolah. Nah, kemudian Hubin itu adalah membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang berkaitan di dunia industri atau di dunia usaha, dan pada umumnya nanti itu dalam konteks yang lebih luas itu di dalam masyarakat gitu. Nah, kemudian struktur organisasinya itu Hubin itu mulainya dari kepala sekolah, kemudian dari kepala sekolah langsung lanjut di situ ada kepala TU. Di sini ada garis yang jelas, itu garis yang jelas itu maksudnya adalah langsung perintahnya dari kepala sekolah. Sedangkan garis-garis yang putus-putus itu hanyalah koordinasi. Misal koordinasi dengan wakasek lainnya. Misal dengan wakasek kesiswaan, wakasek BK dan lain-lain yang masih banyak lagi. Kemudian dari Hubin itu, kemudian ada garis lagi langsung ke BKK. Maksudnya itu dari Hubin nanti setelah mereka melakukan Hubin, jadi secara otomatis nanti akan disalurkan oleh BKK. Jadi melalui BKK. Kenapa di situ garisnya jelas gitu. Kemudian uraian tugas Hubin itu banyak, tapi intinya Hubin itu tugasnya itu adalah
melaksanakan PKL, kunjungan industri, dan mempersiapkan siswa untuk siap bekerja, begitu. Nah, program kerjanya pun sama di situ. Yang pertama itu adalah merencanakan, kemudian setelah merencanakan program Hubin, kita survei ke perusahaan, kemudian kita mengajukan siswanya itu siapa saja yang akan melakukan PKL. Di situ program kerjanya kita susun. Nah, kemudian di sini tugas utama Hubin yang tadi sudah dijelaskan itu, yang pertama adalah kunjungan industri atau disingkat dengan kunjin. Nah, kemudian ada praktek kerja industri atau prakerin, praktek kerja industri, atau disebut dengan PKL, praktek kerja lapangan. Jadi sama saja, jadi mau ada yang di industri, ada yang langsung di lapangan. Maksudnya industri itu adalah yang di bawah pemerintah atau yang di lapangan seperti lingkungan industri kecil. Kemudian yang ketiganya itu adalah pembinaan calon tenaga kerja, karena setelah lulus itu anak SMK pasti akan bekerja gitu. Salah satu tujuan dari SMK itu adalah siswanya itu siap bekerja. Nah, lalu apa itu kunjungan industri? Kunjungan industri itu adalah salah satu jenis kegiatan di luar sekolah. Jadi kita itu mengunjungi satu perusahaan yang sudah melakukan MOU dengan kita, kemudian siswa itu diajak ke sana. Kalau misalkan sekarang itu kenapa kita tidak melakukan kunjungan industri kemarin, dikarenakan pandemi. Karena perusahaan itu tidak menerima siswa datang ke tempat mereka. Jangankan mendatangkan mereka, ibaratnya pekerja mereka pun atau karyawan mereka pun mereka WFH gitu. Jadi untuk saat ini untuk kunjungan industri mungkin dipending terlebih dahulu gitu ya. Jadi tapi kita pernah melakukannya 2 tahun ke belakang sebelum pandemi itu, kita melakukan ke daerah Tangerang gitu ya, kalau tidak salah. Nah, kemudian apa itu manfaatnya kunjungan industri? Ya setidaknya anak-anak atau siswa-siswa itu tahu dunia kerja itu seperti apa gitu ya. Jadi tahu, oh seperti ini, oh di industri itu ternyata ada mesin ini, ternyata pekerjaannya itu seperti ini. Nah itu jadi memperkenalkan siswa untuk mengetahui lagi, oh industri itu seperti ini. Itu maksudnya tujuannya itu. Kemudian manfaatnya apa? Untuk itu manfaatnya nanti siswa ketika melakukan ketika terjun ke dunia kerja dia sudah tidak kaget lagi karena mereka sudah tahu ketika mereka melakukan kunjungan industri atau setelah kunjungan industri nanti sebelum mereka keluar ada yang namanya PKL. Jadi mereka sudah tahu, oh ternyata di industri itu seperti ini. Itu manfaatnya maksudnya untuk siswa. Kemudian ini di sini ada dokumentasi 2 tahun ke belakang mungkin ya kita melakukan kunjungan industri dengan siswa-siswa yang sekarang itu kalau tidak salah mereka kelas 3 ya. Kelas 3 ya? Ya, nah ini adalah dokumen-dokumennya ketika mereka sedang ada di perusahaan. Nah kemudian di sini lanjut ke praktek kerja industri. Jadi Hubin itu selain tadi menyusun rencana untuk kunjungan industri, Hubin juga melakukan rencana atau mendata siswa yang akan melaksanakan PKL ya. Lalu apa itu PKL? Praktek kerja industri itu adalah salah satu agenda pendidikan yang wajib dilakukan oleh siswa. Jadi wajib dilakukan oleh siswa atau peserta didik yang ada di SMK, khususnya SMK Marhas. Nah, kemudian di sini tujuan prakerin itu untuk apa? Ya. Kan kita bertanya untuk apa sih prakerin? Ya bingung kan ya? Nah, di sini tujuan prakerin itu adalah intinya ya tadi yang sudah disebutkan ketika kita sudah melakukan kunjungan industri, kemudian pas ketika prakerin kita sudah tahu oh yang namanya praktek kerja lapangan itu seperti ini gitu ya. Jadi prakerin itu ibaratnya melatih siswa-siswi yang ada di SMK Marhas menyiapkan mereka untuk nanti ketika keluar dari SMK mereka sudah siap bekerja gitu. Tidak sedikit banyak siswa yang melakukan prakerin di instansi atau di perusahaan-perusahaan yang setelah prakerin mereka ditarik bekerja di tempat mereka PKL atau mereka prakerin itu banyak ya, ada beberapa. Nah kemudian apa sih manfaat prakerin? Mungkin hampir sama dengan kunjungan industri, cuman ketika prakerin ini dia harus sudah siap karena mereka ketika keluar mau tidak mau mereka langsung bekerja. Kalau tadi itu kunjungan industri hanya berkunjung saja.
oh masih ada langkah selanjutnya itu kelas 2 dan kelas 3. Tapi kalau prakerin, mereka prakerin, setelah prakerin beberapa bulan balik lagi ke sekolah, nah setelah itu mereka lulus. Jadi mereka mau tidak mau harus sudah siap untuk bekerja. Nah itu manfaatnya dari prakerin. Nah kemudian yang terakhir itu yang kapan bisa prakerin? Prakerin itu bisa dilaksanakan kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya prakerin itu dilaksanakan di kelas 11 di semester 3 dan 4. Tapi 3 tahun ke belakang atau mulai tahun 2015 kalau tidak salah ya Pak ya, kalau 2015 itu prakerin dipindah karena materinya itu dirasa belum cukup untuk memberangkatkan siswa melakukan prakerin di kelas 11 gitu ya. Jadi ya udah tambah lagi kita lakukan prakerin di semester 5 ketika mereka masuk di kelas 12 gitu. Bahkan untuk spektrum yang baru itu kelas 11 semester 6 Bu. Ya. Jadi full semester 6 6 full ada di luar. PKL gitu, gitu. untuk PKL. Jadi bisa gitu. langsung kerja gitu. Jadi setelah lulus mereka bisa langsung kerja, jadi tidak ada jeda. Kalau sekarang itu kita lakukan di semester 5 gitu ya. Jadi semester 5 setelah beres nanti masih ada pembelajaran yaitu mengikuti rangkaian kegiatan ujian yang lainnya di sekolah gitu ya. Jadi kapan bisa prakerin? Mungkin bisa prakerin kalau di SMK Maras ini kita prakerin di semester 5 ya. Jadi semester 5 di awal KBM untuk teknik pemesinan, dan untuk RPL biasanya kita lakukan di bulan Oktober. Nah, kemudian data perusahaan yang sudah melakukan MOU. Sebelumnya kita melakukan MOU itu dengan instansi-instansi pemerintah ya. Misal kita bekerja sama dengan PT LEN, PT Pindad ya, kemudian PT DI, pokoknya instansi-instansi pemerintahan. Dikarenakan sekarang pandemi, perusahaan tidak menerima yang berhubungan dengan pemerintah. Dikarenakan karyawan mereka melakukan WFH. Jadi mereka menolak untuk menerima siswa yang PKL. Maka dari itu saya sebagai Hubin dan dibantu dengan BKK juga melakukan MOU ke lingkungan industri kecil ya. Karena mereka masih bisa menerima. Soalnya di sana tidak terlalu banyak karyawannya. Seperti itu. Di antaranya data-data perusahaannya adalah PT Elsa. Itu sama dengan saya ya. Jadi kesannya saya yang memberikan, saya mendirikan perusahaan ketika pandemi, padahal di situ emang namanya PT Elsa, itu singkatan Elektrorindo Jaya ya kalau tidak salah, itu namanya, makanya mereka singkat dengan PT Elsa. Kemudian ada CP Kurnia, kemudian ada Hexa, banyaklah ya di situ kita sudah melakukan di sini ya. Solid Berkah Bersama. Di antaranya kita bagi, ada yang di Gede Bage, ada yang di Cimahi, kemudian ada yang di daerah Soreang juga, kemudian daerah Bale Endah juga situ ya. Jadi untuk sementara mungkin di Bandung Raya ya, masih di Bandung Raya, belum ada belum yang bisa keluar ya, Bu. Mungkin dulu ada yang keluar kota, cuman hanya 2 orang ya. 2 tahun ke belakang kalau tidak salah di Bekasi ya. Bekasi dan Karawang itu. Tapi untuk tahun sekarang jangankan keluar kota, di kota kita sendiri pun kita tidak bisa melakukan banyak ini yang ya, menutup diri untuk PKL. Tapi kita berusaha bagaimana caranya untuk memberangkatkan mereka tetap berangkat PKL, yaitu salah satu solusinya adalah dengan mendatangi industri-industri kecil gitu ya. Nah kemudian yang terakhir tugasnya itu adalah pelatihan calon tenaga kerja. Nah di sini pelatihan calon tenaga kerja ini Hubin menyerahkan kepada BKK. Ya, jadi ibaratnya berkolaborasi dilanjutkan gitu. Collab. Jadi ya mangga sekarang PKL sudah beres, tempatnya ini siapa tahu nanti kita juga melakukan MOU lagi. MOU-nya bukan PKL lagi atau bukan prakerin lagi, tapi MOU-nya adalah kerjasama untuk menerima siswa kita masuk ke perusahaan mereka. Mungkin itu ya sedikit tentang Hubin. Mungkin nanti untuk yang pelatihan calon tenaga kerjanya akan dijelaskan oleh Bapak Tony. Ya, enggak Pak. Oke, kita lanjut ya ke pengarahan minat dan bakat dari BKK. Nah sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu apa sih itu BKK. Nah BKK ini adalah sebuah singkatan Bursa Kerja Khusus. Nah apa itu Bursa Kerja Khusus? Nah di sini mempunyai tugas fungsinya. Nah, jadi Bursa Kerja Khusus ini didirikan di sekolah SMK khususnya
untuk memfasilitasi atau menjadi jembatan antara calon lulusan atau calon tenaga kerja kepada dunia industri usaha, ya. Itu salah satu ininya. Nah, untuk tupoksinya atau urutan tugasnya itu BKK itu ada di bawah kepala sekolah, kemudian berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja. Nah, kemudian apa sih fungsi BKK? Nah, yang pertama BKK ini sebagai penghubung antara dunia industri dengan calon lulusan dari khususnya SMK Marhas. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan layanan kerja, layanan informasi kerja kepada calon lulusan atau calon alumni dari SMK Marhas ini sendiri. Kemudian tadi yang menyambung dari Hubin itu ada pelatihan dari tamatan supaya siap kerja. Nah, selain tugas BKK di sini pelatihan melatih siswa ini juga tadi termasuk dari tanggung jawab dari bimbingan konseling misalnya, kemudian dari kesiswaan, kurikulum. Nah, BKK di sini sebagai ujung tombak akhir dari jadi kami menerima hasil dari pembelajaran. Nah, dari pembelajaran itu kita mantapkan di pelatihan itu. Nah, baru nanti disalurkan ke perusahaan-perusahaan. Tentu itu pun yang memang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir tugas dari BKK ini adalah memantapkan jiwa wirausaha. Nah, nanti di BKK itu dibagi menjadi 3 golongan. 3 golongan orang dipetakan. Yang pertama yang ingin bekerja, siapa saja didata, itu dikoordinir oleh BKK, dilakukan bimbingan oleh BKK. Kemudian yang kedua adalah yang melanjutkan. Nah, melanjutkan itu nanti dikoordinir oleh bimbingan konseling atau BK. Nah, di BK kemudian selain BK di sini ada yang ketiga, fungsi ketiga, ada yang berwira usaha dari lulusan SMK itu. Nah, ini diarahkan oleh guru-guru PK KWU gitu ya itu. Nah, itu sepintas tentang BKK. Nah, kita tahu bahwa sangat sulit untuk mencari kerja pada saat ini. Bahkan tingkat pengangguran tertinggi, penyumbangnya yang terbesar itu adalah SMK sebagai penyumbang pengangguran terbanyak. Nah, selanjutnya untuk menghadapinya kita bisa menganalisis apa sih kekuatan dan tantangan dari calon lulusan kita supaya bisa terserap di dunia kerja atau dunia industri. Nah, salah satunya kita memiliki program-program tadi, ada program pelatihan, ada program pelatihan, terus ada pengarahan langsung oleh HRD ya, diberi bocoran-bocoran, kemudian ada latihan psikotes dan sebagainya. Nah, itu untuk meningkatkan daya saing SMK Marhas dengan sekolah-sekolah yang lain pada umumnya. Terus tidak lupa ada istilahnya kita juga membantu untuk yang mau berwirausaha. Nah, kita carikan jalannya, memberi modal itu seperti apa. Nah, itu beberapa fungsi dari BKK. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, biasa. Iya. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan materi. Sebelum mengakhiri materi hari ini, saya ada pertanyaan kepada narasumber untuk Ibu Elsa. Untuk pemilihan tempat PKL itu ditentukan oleh siswa sendiri atau oleh sekolah? Baik, untuk tempat PKL selama ini SMK Marhas itu tempat PKL ditentukan oleh pihak sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk siswa yang orang tuanya bekerja atau misal memiliki perusahaan atau kerabatnya memiliki perusahaan, mereka boleh PKL di tempat kerabatnya tersebut. Tapi dengan catatan kita survei dulu tempatnya itu sesuai tidak dengan jurusannya gitu. Kalau misalkan sesuai, oke, kita buatkan surat permohonan untuk melakukan PKL, kemudian nanti kita antarkan mereka ke tempat yang mereka inginkan itu. Tapi kebanyakan untuk siswa dan siswi itu ditentukan tempat PKL-nya oleh pihak sekolah gitu.
termasuk kita mencarikan tempat PKL-nya. PKL-nya gitu. Jadi boleh asal ada ketentuan tertentu. Boleh ada ketentuan tertentu sesuai dengan jurusannya masing-masing. Oke, untuk Bapak Tony ada satu pertanyaan turut apa yang Bapak tadi sampaikan, yaitu apakah siswa bisa disalurkan semua ke BKK untuk mendapatkan pekerjaan? Terima kasih. Ya, untuk BKK mungkin tidak semuanya, itu tergantung kembali ke pihak perusahaan, kembali ke siswanya sendiri. Nah, kalau pihak perusahaan mungkin punya kebutuhan, ya user nanti punya kebutuhannya apa, nanti minta ke BKK. Nah, kita cocokkan, baru kita lakukan pengantaran. Itu pun kita pilih yang terbaik, ya, yang mungkin dari absen baik selama kesehariannya, kemudian dari akademiknya, kemudian dari produktif, normatif, adaptif. Nah, itu salah satunya ini dari BKK. Jadi tidak semua yang misalnya siswa SMK Marhas itu dapat tersalurkan, tapi tidak menutup kemungkinan kita membuka informasi-informasi mengenai lowongan pekerjaan gitu. Nah, ini juga kita bekerja sama dengan beberapa penyalur ke luar negeri. Nah, di antaranya kita sudah MOU dengan PT Sinar Cahaya Pendidikan, ya. Cahaya Pendidikan ini menyalurkan ke Jerman, kemudian ada PT Sudinar Arta, salah satunya itu ke Malaysia, kemudian ada beberapa PT yang lain juga kita menyalurkan ke Jepang, ya, banyak sekali. Kemudian ada ke Korea juga. Nah, itu beberapa. Nah, ada salah satu contohnya ini mungkin beberapa penelusuran yang dilakukan oleh BKK. Nah, kebanyakan alumni dari SMK Marhas itu berhasil lolos untuk seleksi menuju Jepang, ya. Nah, itu salah satu program BKK juga. Jadi selain yang tadi disebutkan, ya, ada yang terakhir adalah penelusuran lulusan atau tamatan supaya istilahnya menjadi tolak ukur keberhasilan sekolah gitu. Untuk istilahnya tadi penelusuran itu untuk tolak ukur keberhasilan dari sekolah SMK Marhas ini, ya. Itu saja mungkin. Jadi bisa disimpulkan ya Bu atau Pak, untuk mendapatkan pekerjaan itu harus dipersiapkan atau di planning dari sekarang. Betul. Apalagi adik-adik baru masuk gitu dari kelas 10, itu harus benar-benar belajar, jangan main-main, biar nanti waktu dapat pekerjaan itu bisa lebih mudah. Dan insya Allah lah kalau di SMK Marhas lulusannya itu pada sukses-sukses. Ya. Mungkin sekian materi hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.